Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama untuk sama-sama dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam, kemudian sunnah yang selalu kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sunnah dan juga amalan yang kita laksanakan mengikuti sunnah baginda Nabi menjadikan kita hamba-hamba terbaik, pengikut setia baginda Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat di hari kiamat, juga mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kertas kemarin dibawa ada. Nah, itulah yang nak kita laksanakan. Karena bukan kami yang melaksanakan, Bapak Ibu. Langsung praktek caranya. Bapak Ibu tuh baca kertas itu, atau Bapak Ibu hafal galau. Caknya sudah hafal galau. Kalau seandainya kami yang melaksanakan, sama beda dengan bohong. Yang melaksanakan praktek Bapak Ibu. Kalau nanti ketika praktek ditemukan kesalahan, baru kita sama-sama benarkan. Kalau kami yang melaksanakannya, itu cak kita kajian biasa. Jadi Bapak Ibu bawa kertas tadi itu, di kertas itu mano kemarin sama-sama kita pelajari. Nah, langsung dipraktekkan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Tapi tidak apa-apa Pak Bu ya, kami bacakan, Bapak Ibu yang melaksanakannya. Ya, nah, tapi tidak apa, kalau saatnya tinggal sudah dibaca, tidak apa-apa, berarti tinggal ngamalkan baik, Pak Bu ya. Insya Allah dalam memandikan jenazah ini, Pak Bu jangan takut, ya, sebagaimana segala jenis ibadah di dalam pengurusan jenazah ini Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, Pak Bu. Dan pahala tersebut bukan pahala yang kecil, pahalanya pahala yang besar galau. Bertakziah, baik kita dapat pahala, apalagi kita membantu untuk menyelesaikan ataupun membantu untuk menerapkan 4 kewajiban ataupun hak seorang muslim yang sudah meninggal dunia tersebut. Mamin muslim ya'izzu akhahu, barang siapa seorang muslim yang datang bertakziah bimusibatin, saudaranya kena musibah, kasallahu, Allah akan memakaikan ya min hulalil karamatil yaumal qiyamah, Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan. Itu yang datang be Pak Bu. Wong yang man syahida mayyitan, yang menyaksikan mayit, dalam artian datang bertakziah, falahu qirat, mendapatkan satu pahala. Man syahida wa yusalli hatta yusalliya, kemudian mensolatkan, falahu qiratan, mendapatkan 2 qirat. Wa ma qirat ya Rasulullah? Apa yang kau maksud qirat itu? Qirat itu kajabalil, seperti jabal gunung yang besar. Yang memandikan apalagi Pak Bu, seperti yang kami sebutkan tadi, di antara hadis yang sahih menjelaskan, ya, man ghassala mayyitan, yang memandikan jenazah itu, wa katama alaihi, dan menutup aibnya itu, ya ghafarallahu arba'ina marratan, Allah akan mengampuni 40 kali. Ustadz agak kami termimpi, justru bagus Pak Bu, di dalam kitab
tafsir manam, tafsir mimpi, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia atau bahkan ngobrol, jadi ulama-ulama hadis, ulama-ulama ahli tafsir mimpi itu mengatakan bahwasanya tanda sebuah kebaikan. Jadi jangan takut kalau Ibu ngobrol dengan orang yang sudah meninggal dunia. Berarti itu tandanya bagus. Maka oleh karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu, hilangkan segala jenis khurafat dan juga segala jenis berita-berita yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Apalagi sifatnya tidak berlandaskan kepada syariat Islam. Pokoknya bagus kalau Pak Bu ngurusi jenazah itu. Ya. Apalagi yang kita urusi adalah keluarga kita, orang yang kita sayang, itu adalah khidmat terakhir kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar kita langsung praktek memandikan. Jadi cak ini Pak Bu, dalam mulai dari keadaan ihtidor, sakaratul maut, maka hadapkan ke kiblat. Aslinya hadapkan cak ini sedikit. Di sini dikasih bantal. Jadi ihtidor itu Pak Bu, ketika sakaratul maut itu cak ini aslinya dihadapkan. Kalau tidak paca dan sulit, maka yang cak kita sering ngadap ke sana, nerjang ke kiblat. Itu sunnahnya. Begitu juga ketika memandikan, itu sunnahnya, tidak mesti. Rumah kami sempit Ustadz, ya sudah semampunya. Sekarang kita memulaikan memandikan. Pak Bu memandikan yang pertama sekali, aslinya bukan kami yang praktek itu. Kami cuma jingok ya. Pak Bu, posisi yang pertama sekali syaratnya adalah sudah benar-benar wafat Pak Bu ya. Aman hidup jangan Ibu mandikan. Ya. Yang pastinya sudah benar-benar wafat. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak Ibu-ibu, lepaskan pakaiannya. Melepaskan pakaian itu ada dua Pak Bu. Ada keadaan jenazah itu bentuknya anggota tubuhnya masih anget dan mudah, maka lepaskan. Kalau sulit Pak Bu, kaku, maka dirobek langsung ataupun digunting langsung. Dalam keadaan mandi itu, kalau paca pakaiannya sudah tertutup galau Pak Bu. Sekarang pertanyaan, Ustadz, untuk tempat yang penting memudahkan Bapak Ibu memandikan jenazah. Boleh make kebudayaan kita yang nyusun sehadapan, ya. Jadi dalam pangku boleh make alat ataupun tempat memandikan. Biasanya tempat memandikan itu Pak Bu agak miring, ya. Boleh. Biasanya kalau seandainya panitia ataupun pengurus amal kematian ataupun perkumpulan amal kematian itu menyediakan cak bantalan itu Pak Bu ya. Terserah, intinya posisinya di tempat yang tertutup, tidak boleh galau Pak Bu. Ada yang jingo, syarat ketentuannya yang boleh memandikan pria hanya pria, yang memandikan jenazah wanita hanya jenazah wanita. Hanya dibolehkan lelaki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki, suami istri yang sah. Ustadz, itu anak kandungnya tidak boleh, tetap tidak boleh. Jadi kumpulkanlah Pak Bu. Kemudian kalau baca lebih abdol yang memandikan ini keluarga. Jangan bertumpuk, usir Pak Bu kalau banyak ego itu. Usir. Bilal cuman siko yang memandikan, yang membantu sikoknya itu ataupun 3 ataupun 4 itu keluarga kandungnya. Kalau yang wafat itu bentuknya seorang bapak, anak kandung, atau bapaknya, kakeknya itu, atau saudara-saudara kandungnya. Jangan wong yang lain Pak Bu, malu ya. Jenazah itu malu ketika ketika dimandikan. Ya Pak Bu, ya. Ketika memandikan jenazah, yang pertama sekali, ya, syaratnya, persiapannya dulu, itu sudah kami catat, sayang tidak dibawa catatan itu. Persiapannya, Pak Bu jelas, air. Air itu, Pak Bu, setidaknya minimal 3 macam jenis air. Satu jenis air yang dicampur dengan
boleh dicampur dengan gaharu, ya, gaharu, atau bubuk daun sidir. Ya, kalau bahasa kita tuh daun, apa Ustaz daun sidir tuh? Bidara. Boleh, Pak Bu. Atau gaharu, kalau gaharu mahal, Ustaz boleh campur kapur barus. Sudah kami omongi, Pak Bu. Kalau nak pakai kapur barus, pakai kapur barus yang asli. Yang dijual di warung-warung itu bukan kapur barus asli. Itu namanya naptalin. Naptalin itu, Pak Bu, beracun. Ya. Dan itu, Pak Bu, kalau asli kapur barus itu terbuat dari getah pohon barus. Getah pohon barus itu, Pak Bu, pacak dikonsumsi. Ya. Kalau seandainya kapur barus nian dikonsumsi oleh yang memandikan itu, 2 jenazah yang kita mandikan mati dia karena keracunan. Jadi oleh karena itu cari Ustaz dak kate sudah seadanya, tapi jangan pekat nian Pak Bu. Pakai campur banyu sabun. Kenapa? Karena membahayakan. Pak Bu hati-hati wong yang hobi jadi Bilal itu kalau pacak pakai masker. Kan kapur barus itu masuk terus dan kapur barus itu bahayanya bisa menyebabkan kanker di tubuh. Bantu wong tetapi dia memudarat. Kok boleh dicampur tadi. Kemudian banyu biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, banyu biasa 2 kok banyunya. Itu minimal dalam memandikan jenazah. Pak Bu, sesuai dengan syariat yang kita laksanakan, ketika memandikan jenazah itu ada 2 cara. Cara yang pertama yang terpenuhi syariatnya baik. Apa? Pokoknya kita mengalirkan seluruh anggota, pertama niat, kemudian mengalirkan seluruh air ke anggota tubuh. Ngalir be, kena kalau ngalir, tutup. Makruh hukumnya masuk banyu ke hidung dengan mulut, tutup mulutnya Pak Bu. Pertama bagian kepala. Jangan dikumur-kumur ke Pak Bu. Kalau dia kumur-kumur masuk ke tubuh, kata ulama, akan keluar gas atau bahkan keluar banyu dan itu bisa menyebabkan ada aroma yang tidak sedap. Maka dimandikan kalau Pak Bu. Sudah bagian belakang juga dibalik, Pak Bu dibalik, maka harus dibalik. Ya, maka harus ada 2 ikut wong. Ya, dibalik juga bagian sana, sudah. Lah kena kalau lah bersih Pak Bu, sudah. Itu cara Cara kedua, itu cara yang diajarkan syariat sempurna plus terpenuhi kewajiban dan sunnahnya. Apa yang pertama? Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama cak kita mandi wajib. Bersihkan bagian tertentu, bagian khusus di bawah dari seluruh kotoran dan najis. Yang pertama, kita angkat, Pak Bu. Angkat cak ini, dikit baik. Biasanya ada bantal di sini, atau ini pisang itu, kemudian tekan. Jadi tekan itu bagian perutnya. Pak Bu, tangan biarlah di pinggir. Tekan, saat. Nah, tekan. Ada yang pakai tangan, ini boleh. Ya. Gunanya apa, Pak Bu? Gunanya, biasanya, kata uang itu, Pak Bu, ada kotoran terakhir. Yang itu biasanya melekat. Kami seringnya, Pak Bu, uang yang kadang, dia itu sunnah, bukan wajib. Sunnah, ketika dia ditekan, keluar. Ada yang tidak. Maka tidak usah dipaksakan, Pak Bu. Dalam Islam itu ada namanya istibro. Apa itu istibro? Pak Bu, ketika kita sudah menekan, kemudian tidak keluar, maka ketika dipakaikan kain kapan tiba-tiba keluar, Pak Bu, maka itu kita istibro, terbebas dari tanggung jawab untuk memandikan lagi. Tapi Pak Bu, ketika tidak ditekan, keluar, maka wajib dibersihkan. Tidak usah dimandikan, wajib dibersihkan najisnya tersebut. Jangan dibiarkan kotoran nempel di ininya itu, di kain kapannya itu, maka wajib dibersihkan. Maka kalau sudah diistibrokan tadi, sudah selesai. Sama cak kita istinja itu Pak Bu, istibro. Istibro itu apa? Mengeluarkan seluruh najis yang ada dalam tubuh kita setelah buang hajat itu. Jadi Pak Bu, kalau keluarkan, bersihkan. Sudah itu dibersihkan nian. Ya. Mana Ustadz dengan tangan? Tidak, pakai sarung tangan. Kalau ada kain kasah ataupun kain kecil, Pak Bu, libatkan ke tangan, ya, bersihkan ya bagian-bagian tertentu. Ya. Siapa yang membersihkan ini adalah uang kalau ada suaminya, istrinya. Kalau ada istrinya, suaminya. Kalau tidak kate,
maka yang keluarga kandungnya tadi yang bersihkan. Karena ngapa akan menyentuh malu Pak Bu ya. Jenazah itu malu walaupun sudah wafat itu, maka dibersihkan bagian. Jangan nyentuh langsung, bersihkan. Sudahlah bersih kalau itu syarat yang pertama lah bersih dak katik lagi. Jangan dipaksakan Pak Bu, kalau ada bersihkan, kalau dak katik. Ustadz, mak mano kalau seandainya kaku Pak Bu? Sebagaimana yang sudah sama-sama kita pelajari kemarin, ketika jenazah itu bentuknya baru ihtidor ataupun sakaratul maut, baru keluar ruhnya, mafasil ini digerakkan Pak Bu. Dingin tangannya, jangan tandon. Nah, jadi mafasil ini Pak Bu jangan takut digerakkan. Karena ini Pak Bu ketika sakaratul maut tegang. Sakitnya sakaratul maut itu membuat jenazah itu tegang. Maka membuat supaya dia tidak tegang dan bisa memudahkan untuk pengurusan jenazah selanjutnya termasuk memandikan, maka dimapasilkan Pak Bu di sini. Itu sunnahnya. Sini digerakkan. Di sini juga. Itu bermanfaat ketika dimandikan, insya Allah mudah dia tuh karena tidak kaku, tidak lebih kaku lagi. Maka dibersihkan. Sudah bersih tadi bagian kotor tadi Pak Bu, mulailah yang pertama sekali, kalau bersih galau untuk mewudukan. Jadi Pak Bu, wuduk itu bukan terakhir. Ya, wuduk itu di pertama, sama cak kita mandi wajib itu nah. Sudah kita bersih tangan, mandi wajib itu kan Bu ya, sudah membersihkan bagian bawah kemaluan dari kotor. Kemudian kita berwuduk. Kita wudukkan ya, jenazah itu kita wudukkan cak wuduk apa namanya? Wong yang meninggal, wong masih hidup. Kalau kita jamaah kita Indonesia ini kebanyakan air 9. Pak Bu, sejarah air 9 itu ada yang mengatakan air 9 itu filosofinya adalah zaman Hindu-Buddha dulu. Karena ngapo ada 9 sungai di Sumatera ini digunakan jadi mewakili. Hindu-Buddha, zaman Hindu-Buddha dulu memang menggunakan air 9 sungai tersebut, batang hari 9 digunakan untuk kita tidak kate, syariat tidak kate air 9. Air wudhu, kapan digunakan? Ketika pertama sekali sudah bersih ini, baru wudhu, Pak Bu. Sudah wudhu, dengan syarat istinsak, kan ada kumur-kumur madmado, dengan istinsak memasukkan air. Ambil kain sedikit, Pak Bu, sedikit, ya, dibasahin, kemudian disikatkan di mulut. Jangan masukkan banyu, jangan makruh hukumnya. Dibersihkan semampunya, jangan dipaksakan. Kemudian juga di hidungnya, bersihkan sedikit, Pak Bu. Kalau seandainya ada kotoran, pakai cotton bud yang untuk kuping itu bersihkan dan sebagainya. Jadi memandikan mayat itu harus telaten, Pak Bu. Jangan gerasak gerusuk, tidak. Ya. Awal tadi, Pak Ustadz, niatnya kita supaya dapat pahala. Yang jenazah tidak usah berniat. Aman dia berniat, gawat. Ya, kita yang berniat. Berniat, ya Allah, aku berniat, bahasa Indonesia, memandikan jenazah, lillahi ta'ala, mendapatkan pahala. Sudah, awal niat tadi, Pak Ustadz ya, sudah galau, dibersihkan, sudah istinsab, wudhu, nak disiwakin juga tidak apa-apa, Pak Bu, sunnah. Sudah, bagian muka sudah. Untuk muka ditutup, Pak Bu, caranya, hidung dengan ini, basahi sana. Basahi. Kemudian tangannya juga, bagian kanan. Iya, cara nuangkannya, Pak Bu, banyu, tuangkan sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit, sambil diusap. Karena perintah wudhu itu ghuslu. Ghuslu itu artinya diusap, supaya bentuknya air itu ngalir. Ghuslu, maka diusapkan. Jadi itu wudhu itulah. Takutnya, Pak Bu, ngapu pakai tangan, kena ke tangan. Dan tangan ini kena muka istiqmal. Air istiqmal. Air yang sudah kena tangan kita. Oke lah, boleh nak pakai tangan, dengan syarat kita sudah berwudhu juga. Ya, dengan cara kita berwudhu. Ini kebeh, ini serat air, baru kita ini kan. Kalau pakai tangan dulu, Pak Bu, berarti yang dibersihkan pertama sekali tangan kita. Bisa masuk ke dalam kategori yang namanya mustakmal, air yang sudah terpakai tadi. Boleh, dengan syarat kita berwudhu juga. Boleh, silakan. Pak Bu, yang kami jelaskan ini syariatnya dulu, Pak Bu ya.
Untuk teknis kebudayaan ataupun teknis tambahan sesuai dengan masyarakat itu terserah. Jadi ini yang diajarkan syariat dulu. Lagi kita tambah. Mungkin ibu, Ustaz tadi, Ustaz pakai tangan. Itu teknis kebudayaan. Apalagi ketika mengkapani, Pak Bu. Kapannya lagi itu banyak teknisnya. Kata dia pakai sempak. Ada yang bentuknya digulung-gulung. Itu teknis. Tetapi syariat punya cara yang diajarkan seperti ini. Boleh tidak kita Ustaz berbeda dengan syariat? Boleh, tidak apa-apa. Asal jangan berbeda inti dalam melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Sudah, muka sudah, tangan juga diinikan, bagian kanan, bagian kiri, kemudian usap kepala, boleh sunah kuping, termasuk bersihkan dengan cotton bud, kemudian kaki. Selesai Pak Bu, mulai memandikan. Itulah bersih kalau bagian tadi sudah bersih, wuduk sudah, mulai memandikan. Kita mandi wajibnya. Pertama sekali apa? Sunnah di dalam mandi wajib, memandikan bagian kepala. Ben kepala kita basahi. Nah, ada yang nyoroh, ada yang bersihkan, Pak Bu. Ya, ada yang membersihkan. Pak Bu, disunnahkan ketika memandikan jenazah, itu menggunakan yang wangi-wangian. Dibolehkan, atau bahkan lebih bagus, Pak Bu, ketika wangi-wangian itu ketika masih hidup dipakainya. Dia pakai sampo ini, pakaikan sampo yang dia pakai. Dia pakai sabun DAP, misalnya kan, merek tertentu. Pakailah sabun DAP. Jangan ketika mentang dia sudah wafat, dia tidak tahu. Pakai sabun batang WW, misalnya kan. Jangan Pak Bu. Bila perlu berikan khidmat ataupun pemberian terakhir. Sudah diberikan, bersihkan bagian kepala, kemudian bagian tengah dulu. Mulai dari leher sampai ke pinggang. Ya. Bagian depan sudah dibersihkan, Pak Bu. Ya, membersihkan. Biasa. Tidak apa-apa, Pak Ustaz. Iya. Bersihkan cak biasa, cak mandikan biasa, Pak Bu. Iya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu sunnahnya 2 tempat, Pak Bu. Satu ketika sakaratul maut yang bentuknya dagalan nutup. Kalau dia ni Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu ketika awal sakaratul maut. Kemudian ketika pengen diikat supaya mulutnya tidak terbuka. Sama diikat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang kedua, letak sunnah Bismillahi ala millati Rasulillah ketika nyambut jenazah dari pucuk, masukkan ke liang lahat. Itu sunnahnya di sana. Ustaz boleh tak ketika kita bentuknya, ketika nyiram, pakai Bismillahi ala millati Rasulillah? Boleh, baik, Pak Bu. Cuman sunnahnya itu bukan di sana. Daripada diam nian. Ada yang pakai solawat, boleh juga. Paling bagus apa Ustaz? Sambil mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Sambil mendoakan, sambil dibersihkan. Bersihkan seluruh air mengalir ke anggota tubuh, pakai sabun, campur dengan banyu yang dicampur dengan bidara ataupun dengan cendana tadi. Bersihkan bagian sini, kemudian bersihkan bagian kiri, depan dan belakang. Dibalik Pak Bu ya. Dibalik. Dimandikan, dibersihkan. Dibalik. Ya. Dimandikan, sama. Di belakangnya juga Pak Bu. Sudah dibersihkan tangan, cak mandi biasa. Tidak ada ritual khusus, Pak Bu. Ya, tidak ada ritual khusus. Begitu juga dengan bagian kiri. Dimandikan. Ya, di sini. Kemudian diinikan. Ya, syariat. Sampai ke pinggang. Sudah, dari pinggang selesai. Bagian pucuk, bagian bawah. Bagian kaki sampai ke bawah. Yang ini jangan disentuh lagi. Tadi sudah bersih. Ya, sudah bersih ketika awal tadi. Ya. Nak dibersihkan lagi, apa-apa, silakan nak disabuni juga. Kemudian bagian kiri. Sudah selesai Pak Bu, selesai pemandian. Ini disebut dengan ghuslatul ula, pemandian pertama. Disunnahkan untuk 3 kali, 5 kali. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah ketika memandikan anak wanita, anak atau perempuannya Rasul memerintahkan Ummu Salamah untuk memandikan salasan au akthar, 3 kali, 5 kali atau lebih. Jadi Pak Bu, ya walaupun Ustaz sudah sekali bersih, sudah tidak apa-apa. Ustaz catnya masih banyak banyu, kami nak bersihnya orang tua kami ini. Silakan Pak Bu, disunahkan untuk ganjil. Caranya sama cat tadi, mulai dari kepala, bagian kanan, bagian kiri,
kemudian kaki kanan, kaki kiri. Lah bersih kalau 2 kali, 3 kali. Itu disunahkan. Sudah selesai Ustadz Mak Mano. Nah, kemudian ketika memandikannya, Pak Bu, harus tertutup. Tidak boleh terbuka. Jangan sampai basuh kita tuh telanjang bulat. Jadi ketika nak memandikan, Pak Bu, ya, khusus daerah aurat, jangan dijingok. Aku kusuk di sini. Bagian. Kalau seandainya bentuknya bagian aurat khusus bagian, kalau seandainya cowok mulai dari pusar sampai ke tumit. Ya, lutut. Pusar sampai ke lutut. Kalau wanita seluruh tubuh, kalau pacak ketutup galo. Ustadz, mak mano kami nak jingok caknya ada kotoran, boleh dijingok secukupnya. Dijingok, dibuka be. Maka dibersihkan. Pak Bu. Bersihkannya dengan sarung tangan dan juga dengan kain tadi itu, Pak Bu. Dibersihkan. Nah, itu cara membersihkannya. Sudah selesai dianduki, Pak Bu, dianduki. Sudah dianduki, sudah selesai, disunahkan ketika memandikan jenazah di akhir memberikan minyak wangi di 7 anggota tubuh tempat sujud. Jidat, kening, kasih minyak wangi di sini. Minyak wangi, Pak Bu. Syaratnya kalau baca minyak wangi itu jangan yang horor, Pak Bu. Minyak wangi nak kenangan yan jangan. Minyak wangi nak yang hitam yan yang enggak tahu, minyak wangi yang meninggal tuh jangan, Pak Bu. Minyak wangi yang tidak menimbulkan fitnah. Minyak wangi apa be, Pak Bu? Melati itu juga unsur-unsur juga, Pak. Ya, agak. Minyak wangi apa be, Pak Bu? Ya. Ustadz dia pakai minyak wangi sholat, pakai minyak wangi dia yang sholat dulu. Taruhkan di ininya. Melati boleh, tapi melati itu ada sebagian uang enggak horor. Selalu oke. Aku tadi tuh nyium bau melati. Caknya hidup lagi rohnya tuh. Enggak, Pak Bu. Nah, bau apa tuh, Ustaz? Oh, ini minyak wangi melati nih. Iya. Enggak apa-apa, Pak Bu. Tapi jangan ada yang horor-horor. Pakai minyak wangi yang sering dipakai. Di bagian ini, kening, kemudian di bagian tangannya, Pak Bu dikasih minyak wangi, minyak tanahnya wangi di tangannya, kanan, kiri, kemudian di dengkul ini, kemudian di ujung kakinya. Sunnah itu Pak Bu, ditaruhkan minyak wangi. Kemudian sudah disiapkan di tempat itu untuk dikafani jenazah. Pak Bu, yang kami jelaskan tadi, itu cara memandikan jenazah sesuai dengan yang diajarkan syariat. Ustadz, aku pernah jenguk A, B, C, D. Itu tambahan dalam sebuah kebudayaan di Indonesia, Pak Bu. Yang kami sebutkan tadi, dengan banyu 9, banyunya dicampur dengan 7 bunga. Kemudian banyu dicampur dengan kapur baru. Silakan, Pak Bu. Tapi yang disunahkan dengan daun sidir ataupun daun bidarah itu ketika memandikan. Sudah kalau bersih, sudah selesai, diangkat, ditaruhkan ke tempat pengkafanan. Mudah Pak Bu memandikan jenazah itu. Tidak ada drama, tidak kati. Paling permasalahan itu kalau satu najisnya keluar terus. Atau ketika memandikan jenazah itu ada luka, nah itu baru bermasalah Pak Bu. Atau kaku, kami sering Pak Bu pengen memandikan jenazah kaku. Itu caranya Pak Mano. Syariat tidak mengajarkan dan tidak ditemukan Pak Bu. Maka cak mano isti'anatu billah, minta dengan Allah untuk dimudahkan. Pak Bu, kami lah 2, 1 kali yang kami memandikan, 2 kali kami menemani. Pertama kami menemani ibu kami. Seorang ibu nerungkum Pak Bu itu. Wafat itu ketika dia bentuknya dalam keadaan tidur. Wafatnya itu kaku, ketahuan itu baru pagi. Jadi mak mano, ya kami masih sekolah. Ibu kami itu sholawatinya, diambilnya banyu angat. Minta tolongnya Allah, minta tolongnya tidak tahu. Kati yang baca. Allah yang membantu, alhamdulillah Allah lenturkan. Itu yang pertama. Yang kedua kami nian Pak Bu. Ya, keluarga kami, kakinya tuh ini. Nah, cak ini. Jadi cak mano. Sudah kami ingat orang tua kami ambilkan banyu angan, Pak Bu, kami taruhkan anduk di sini itu sambil
Allahumma ufir lahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak katik Pak Bu doa khususnya, Allahumma ufir lahu. Alhamdulillah lama-lama ratusan kali, akhirnya lurus Pak Bu. Jangan ditekan, jangan. Patahnya tulang, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, patahnya tulang orang yang wafat itu lebih sakit 2 kali ketika orang tersebut wafat. Dalam artian, wong yang wafat itu, jenazah itu merasakan, cuman tidak pacak ngeluh. Patah kaki kita tuh sudah sakit, itu 2 kali sakitnya, maka jangan dipaksakan, Pak Bu ya. Nah, itu paling ketika permasalahan-permasalahan yang ditemukan ketika memandikan jenazah. Ada pertanyaan Pak Bu? Silakan. Boleh caranya tuh Bu. Ini lagi. Bentar. Ibu, Bapak, bentar. Tangannya ini duduk dulu, Ustaz. Lagi kamu capek. Jangan di sini. Itu makruh. Bahkan dalam mazhab Maliki haram. Tasyabbuh bil kafir, menyerupai orang kafir. Cak ini, biasa becak di kanan dan sebagainya. Justru Pak Bu, kalau seandainya ditaruh di sini, galak membuat perut itu seperti besar. Padahal dalam syariat kita, kalau baca jenazah itu ditaruh sebuah benda yang berat supaya tidak kejingoan, kembung, dan supaya gas itu tidak berkumpul. Pak Bu, cobalah kalau Bapak Ibu pernah memandikan jenazah yang lama, wafatnya malam, misalnya Pak Bu. Pagi ataupun siang besoknya baru dimandikan. Itu keluar gas, Pak Bu. Gasnya itu, apa namanya, tidak lemak. Itu dikarenakan berkumpul di perut tadi, maka ditahan. Maka jangan juga ditaruh di sini, biar ada di sini. Nah, Pak Bu ketika dimandikan, mana caranya? Cukup ditekan ini, Be. Tekan ini, nah. Kayak ini. Nah. Jangan dipaksakan. Kalau sudah selesai. Kalau tidak katik, sudah. Atau bisa pakai jempol. Boleh. Nah, ditekan, tapi jangan terlalu keras. Ditekan, terus. Sudah. Agak dia keluar dewek ketika memandikan tersebut, Pak Bu. Kalau ada, sudah. Kalau tidak katik, jangan dipaksakan. Caknya aduh nih. Cak di RGP, jangan, Pak Bu. Iya, cak kita nak, jangan. Di ini, Be. Karena itu sunnah. Dan bentuknya sebagai pemenuhan. Bentuk istibro yang kami sebut tadi. Bentuk dari melepaskan diri kalaupun ada jenazah yang lekat tadi itu. Ada najis yang lekat dan masih ada di tubuh. Aman bahasa wong itu kotoran hitam katanya. Karena itu kotoran terakhir kata dia. Sebenarnya ya mungkin hitam itu karena dia sakit ataupun sulit buang hajat mungkin. Tapi itu apapun jenis kotorannya, ketika sudah diurut tadi itu Pak Bu, maka itu insya Allah akan memudahkan keluar jenazah tersebut. Ada lagi Pak Bu yang pengen ditanyakan? Ketika memandikan, kalau sesuai syariat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat memandikan Rasul pun itu ketika awal. Sama cak kita mandi wajibnya Pak Bu ya. Jadi mandi wajib itu pertama sekali kita tuh nyuci tangan dulu, berniat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar. Ya Allah, aku berniat mandi untuk mengangkat hadas besar lillahi ta'ala. Pertama sekali apa yang kita laksanakan? Nyuci tangan, membersihkan bagian yang bawah, kemaluan kita. Sudah dia bersihkan, sudah bersih, jangan diganggu-ganggu, kemudian baru kita berwudu. Itu sunnahnya. Paling wudhu yang diajarkan oleh ulama 2 cara. Ada yang sempurna nian, cak kita wudhu, ada yang kaki agak terakhir. Nah, di akhir, terserah. Tapi menurut ulama, sempurnakan nian wudhu. Ya, seperti kita wudhu sholat. Setelah wudhu, baru kita mandi. Mandi wajib. Dan mandinya itu bisa, setelah wudhu yang tadi kita gunakan untuk mandi wajib tadi, bisa kita gunakan untuk sholat. Dengan syarat tidak menyentuh tempat ataupun menyentuh kemaluan. Karena batal. Kalau tidak batal, silakan lanjutkan sholat. Bisa. Nah, maka ulama juga menjelaskan bahwasanya memandikan jenazah itu juga hampir sama dengan memandikan jenazah itu. Memandikan ketika mandi wajib. Yaitu ketika di awal. Itulah kami sebutkan tadi. Banyak masyarakat kita ini, Pak Bu, wudhu itu di akhir. Nah, dengan menamakan air 9. Kami tidak tahu. Apa dinamakan nama 9, banyu 9 itu.
Rupanya kami baca air 9 itu dulu, Pak Bu, zaman dulu. Adat Hindu Buddha dulu itu memang untuk keberkahan. Ya, bahwasanya dewa-dewi dan sebagainya diambillah dari 9 sungai. Ya, 9 sungai di Sumatera ini. Ya, batang hari 9 itu. Itulah disebut dengan Banyu 9. Tapi tak kata sunnahnya diwudukkan itu di awal. Ustaz, mana kalau wuduknya di akhir tak bermanfaat? Ya, kecuali jenazah ini nak solat lah kalulah. Iya, di akhir. Ya, kan tujuannya itu menyempurnakan ini. Tapi apa boleh Ustaz? Tak apa-apa. Ya, diwudukkan. Tapi untuk mendapatkan sunnahnya di awal sesuai dengan yang Nabi ajarkan tadi. Ada lagi Pak Bu, silakan. Jadi bisa Pak Bu ya. Insya Allah bisa. Yang penting syarat yang pertama berani Pak Bu. Ya, jangan satu berani, yang kedua pahami itu pahala. Pak Bu, setelah ini kalau baca siapapun yang meninggal dari keluarga kita yang memegang. Pak Bu, sudah menjadi kebiasaan wong Indonesia, khususnya wong Sumatera Selatan ini Pak Bu, kalau ada yang jenazah nak melok mandi ke galau. Meringami Pak Bu. Ya. Meringami dan kadang cecak-pacak galau, Bilal galau Pak Bu. Bilal galau, pastikan itu. Ya, toko kami kemarin, wong tua kami wafat, kami baca, biarlah kami yang mengurus. Itu nak jadi Bilal galau. Jangan ini, jangan itu. Ya, akhirnya kami dengan nada yang tinggi, karena ini masalah ibadah, jangan dicampurkan dengan hal-hal yang syariat, yang bukan dari syariat. Apalagi kepada hal-hal yang syirik. Contoh Pak Bu, ada hal-hal yang syirik bisa memasukkan kepada tasyabuh bil qaum, seperti wajib untuk menggunakan minyak-minyak tertentu. Wajib menggunakan alat-alat tertentu ataupun ritual-ritual tertentu, dan itu jangan sampai masuk ke dalam jenazah orang yang kita sayang. Lagi kebanyakan itu yang akan kita temukan itu Pak Bu, ketika mengkafani dan juga menguburkan, banyak nian itu kebudayaan itu masuk ke dalam pengurusan jenazah tadi. Insyaallah bisa Pak Bu ya. Ya, ada lagi terakhir Pak Bu? Aman, oke. Untuk selanjutnya, karena caknya waktunya, tak tahu Ustaz, mak mana? Terserah, kami melok deh. Apa nak disambung minggu depan? Apa nak sudah Isya? Minggu depan. Bawa kertasnya Pak Bu ya. Pelajari dulu, minggu depan agak kami suruh Bapak Ibu praktek lah. Yang Bapak praktekkan jenazah laki-laki, mengkafani jenazah laki-laki, yang Ibu mengkafani jenazah perempuan, karena beda. Kainnya berbeda, jumlahnya berbeda, caranya juga berbeda. Maka Bapak Ibu silakan pelajari dulu, kalaupun agak ada salah, kita sama-sama benari. Yang penting siapkan Pak, kain kapannya sudah disiapkan. Ya, kain kapannya sudah disiapkan, dan insya Allah kita akan. Dan kalau pacak juga Bapak Ibu tanya dengan Bilal-Bilal, mana cara memandikan jenazah? Sehingga Bapak Ibu ada komparasi, ada perbandingan. Oh Ustadz, kata Bilal ini memandikan jenazah, mengkafani jenazah itu cak ini caranya. Nah, apakah ini sesuai syariat? Nah, aku kita jelaskan, Pak Bu, ini syariat, ini bukan syariat. Ini tinggalkan, ini laksanakan. Yang pastinya untuk memandikan sudah selesai, Pak Bu ya. Aman. Tak kati hal-hal yang menakutkan dalam memandikan jenazah itu. Pertanyaan, Ustadz, mana kalau seandainya terpotong tangan? Jenazahnya kecelakaan, terpotong tangan. Maka pertama sekali Pak Bu, kalau yang wafat itu potong tangan ataupun kecelakaan, panggilkan dokter, perawat untuk selesaikan dulu jenazah itu. Kalau bentuk terpotong tangan, suruh jahit dulu. Jangan lagi kau ngurus tangan aku ngurus, bukannya sedekah kita ngurus tangan, ngurus ini. Sambungkan tangannya, suruh jahitkan. Ustadz, cak mana kalau seandainya dia bentuknya banyak keluar darah? Suntikkan dengan penghenti darah atau diperban dulu Pak Bu. Jangan urusi jenazah itu seperti dia masih hidup Pak Bu. Jangan diberikan seperti khidmat ataupun pelayanan seperti orang yang bentuknya meninggal dunia di keyakinan agama lain. Kita tidak. Dia Muslim,
dia wafat dan ruhnya sudah lepas, tapi jasadnya masih seorang muslim. Maka diselesaikan dulu. Panggilkan bidan yang pacak jahit, dijahit dulu. Atau seandainya darahnya keluar terus, disuntik. Kalau seandainya ada tebok apa mano, suruh dulu diperban di kain kasah. Sehingga tidak ada darah yang keluar ketika dimandikan dan juga dikapani. Pak Bu ya. Jadi cak itu. Dan itu bakal Bapak Ibu temukan. Yang tadi itu Pak Bu, jenazah yang biasa, yang tidak katik masalah. Bapak Ibu menjadi Bilal akan menemukan permasalahan. Nah, yang tidak dipelajari Ustadz mano ini. Nah, yang cak itu. Maka Pak Bu, mana penyelesaiannya? Selesaikan sesuai dengan keahlian. Bapak Ibu hanya ahli di bidang memandikan jenazah. Bapak Ibu tidak ada ahli bidang jahit jenazah, bukan. Maka biarlah dokter perawat untuk jahit lukanya dulu. Bapak Ibu bukan bidang untuk otopsi. Maka serahkan kepada wong yang bentuknya ini. Ustaz, mak mana jenazah ini lama? Ya, apakah kita bentuknya formalin ke dulu ataupun mandi ke dulu? Kalau memang dibutuhkan untuk formalin dan sebagainya, maka diformalinkan dulu baru dimandikan. Jangan dimandikan baru diformalinkan dulu. Nah, itu kasus-kasus yang ditemukan kalau yang lebih aneh-aneh lagi. Tapi alhamdulillah Pak Bu, insya Allah lah ya tidak akan ditemukan hal-hal yang aneh-aneh dan sebagainya. Ustadz, mana kalau seandainya cuman ada tangannya baik, badannya tidak katik, ulama berpendapat tidak usah dimandikan secara penuh, sudah langsung kapani. Tidak katik lagi, tidak tahu mana siso. Ustadz, mana kalau dia mati teberak, Ustadz, lang ngambang, lang ngembung. Bapak Ibu, maka simbolis di dalam pemandian. Jangan seperti tadi, nak diangkat paku ceknya Pak Bu. Simbolis pemandian. Ya, semampunya. Jangan dipaksakan. Sudah mampu, langsung dikapani. Ya. Karena ngapo? Ketika sudah terberak ataupun tenggelam itu, mau jenazah itu dalam keadaan kembung itu, Pak Bu, rawan, hancur. Maka tidak usah diterapkan pemandian jenazah dalam seperti formalitas beda. Usah seperti pemandian jenazah manusia ataupun mayit yang baru wafat. Ya, itu pelaksanaan pemandian jenazah. Ya, alhamdulillah kalau seandainya Bapak Ibu sudah, berarti siap Pak Bu untuk menjadi Bilal. Pak Bu niatkan lillahi ta'ala. Pahalanya besar Pak Bu. Besarnya pahalanya. Karena fardu kifayah. Dan kalau baca Ustadz, mak mano aku nih Bilal, tapi aku nih profesional. Bahasanya tuh. Profesional itu dibayar. Niatkan ibadah. Dinjo wong, alhamdulillah, tidak apa-apa. Kalau kita cuma dapat duitnya be, Pak Bu, maka pahalanya tidak dapat duitnya be. Maka niatkan, dipanggil uang bisa dah Ibu, insya Allah bisa. Nah, silakan Bapak Ibu, ketika ada yang wafat, langsung praktekkan. Nah, tidak tahu siapa yang menjadi praktek Bapak Ibu. Niatkan, insya Allah, berdoa dengan Allah, Rabbi srah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan urusanku, ya Allah, aku nak ngambil pahala. Dan seluruh Bilal, itu pasti awalnya juga cak Bapak Ibu. Iya, cak Bapak Ibu galau. Tak katik langsung ahli, tak katik. Akan ditemukan permasalahan-permasalahan, dan itu menjadikan Bapak Ibu makin profesional lagi ke depannya dalam pengurusan jenazah. Dah, sudah. Sudah, Pak Bu ya. Terakhir, ada lagi tanyakan Pak Bu? Terakhir. Apa? Tak usah nak diniatkan, kita yang berniat. Ya Allah, aku berniat mewudukkan jenazah lillahi ta'ala. Ya, jangan nawaitul wudu'a. Saya berniat, saya wudu. Kalau nawaitul wudu'a, pakai bahasa Indonesia, tancapkan di hati. Kami tidak terlalu, memang dalam mazhab Syafi'i, bagusnya dilapaskan. Cuman Pak Bu, karena wong Arab itu bahasa dia. Ya niat itu, maka silakan Bapak Ibu niatkan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berniat mewudukkan jenazah lillahi ta'ala. Ya, itu. Untuk niat secara lapasnya itu tidak terlalu diajarkan, Pak Bu ya. Walaupun memang
di dalam buku-buku pengurusan jenazah ada bacaan-bacaan tertentu, cuman itu tidak diajarkan. Itu lebih baik dibacakan daripada diam. Ya, tapi tidak diajarkan syariat. Yang diajarkan seperti Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah itulah. Ya, di dalam memandikan. Begitu juga ketika sahabat memandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama Pak Bu, jingok jenazahnya dulu. Kalau jenazahnya lanang, maka ada apa-apa ditutup dengan menggunakan selendang putih ataupun transparan. Transparan. Misalnya kalau di sini supaya bentuknya mudah jingok jenazah, keadaan jenazah. Tapi kalau wanita dak kate istilahnya transparan dak transparan. Karena ngapo? Bagian kepala wanita ini aurat. Maka tutup lagalo. Ustaz, aku nak jingok. Kalau pacak boleh dibuka dengan syarat dak kate lanang di sekitarnya. Karena aurat Pak Bu. Kalau memang ada sebagian kita pahami selendang putih katanya kan. Kasih tutup aurat dak kate Pak Bu, dalam syariatnya dak kate. Apalagi kalau selendang tersebut transparan terlihat auratnya berdosa Pak Bu. Ya, itu tuh untuk memudahkan baik Pak Bu. Ngapo ditaruh selendang putih supaya ketahuan mana palak mana badan. Oh ini palaknya. Tapi untuk syariat dak kate Pak Bu. Ya, jangan sampai diwajibkan nak selendang putihnya dak kate. Sama cak kita, ini sudah menjadi pakaian jenazah. Kain yang mana? Kain panjang untuk jenazah. Pak Bu kalau ada pakai, karena memang seukuran tubuh manusia. Kalau dak kate, spray pun jadi. Intinya ditutup. Dak mesti dengan kain ini. Ya, karena ngapa Pak Bu? Di tempat-tempat lain itu dak kate. Cuman di Indonesia ada kain yang cak ini. Di daerah Indonesia, sebagian Asia Tenggara, disebut dengan kain untuk jenazah ini. Jadi kalau seandainya ada kain yang lain, kain yang lain. Kalau ada spray, pakai spray. Intinya jenazah tertutup auratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami itu pengen selesai memandikan mengkafani. Tapi rupanya tidak cukup waktunya. Insyaallah kita akan sambung di minggu depan. Kalau baca, Bapak Ibu bawa kertasnya, pelajari dulu. Ketika Ibu kurang paham, baru agak kita sama-sama diskusikan. Lebih bagus lagi tanya, Bapak Ibu ada di sini Bilal dak Ibu? Bapak ada dak? Kalau dak kati tanya dengan Bilal, mak mana cara mengkafani jenazah? Dan kita komparisikan. Ustadz kata Bilal ini, ini. Akhirnya kami jelaskan ini syariat, ini bukan syariat, atau ini kebudayaan. Ini ditinggalkan, ini dilaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bangun saat kan mendoakan jenazah. Kita berdoa. Syukran Ustaz, terima kasih. Semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan kebaikan, Allah berikan manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.